Bapak siapa? Kalau nama panggilan masih Cleo. Oh, iya. Kelahiran tahun berapa? Tahun 93. Tanggal lahirnya? Tanggal 6 bulan 6. Untuk pertanyaan yang pertama, usaha apa yang Bapak jalankan? Ya mungkin ada bisa lihat gitu kan, usaha yang kami jalankan, usaha pokok gitu kan, usaha pokok yang mungkin jualan martabak gitu. Kalau sampingan ya seadanya aja lah kalau di kampung gitu kan. Mungkin usaha utama gitu jualan martabak. Yang kedua, kapan awal berdirinya usaha yang jalan? Usaha yang kami jalankan tanggal 30 Maret 2017. Usaha yang kami jalankan ya selebihnya sebelum buka saya kerja dulu gitu kan. Terus Ya. yang selanjutnya ya, kenapa Anda memilih usaha ini? Kan masih banyak ya di sana, Ya. ada usaha jual pakaian misalkan iya. selain ini. Mungkin yang pertama apa ya? Yang pertama bakat gitu kan. Bakat istri dulu kerja di martabak gitu kan. Saya juga alhamdulillah kerja di martabak. Mungkin bakatnya dari situ, dan mungkin di wilayah kita kurang jarang gitu kan jualan martabak. Jadi saya memilih profesi seperti ini gitu, jualannya. Persaingannya masih kurang. Masih kurang ya persaingannya. Untuk pertanyaan yang kelima, berapa modal awal yang Anda gunakan? Modal awal kurang lebih gitu kan. Selebihnya untuk persiapan dan kebutuhan lain-lainnya nuntut gitu kan. Mungkin modal awal kurang lebih 3 juta. Terus keuntungan yang diperoleh kira-kira Keuntungan per hari ya kurang lebih bersihnya 150. Tapi yang namanya jualan itu kan nggak tentu, kadang lebih, kadang misalkan waktu sepi kurang gitu. Kita yang lagi 3. Untuk usaha ini, apakah Bapak pernah mengalami kerugian? kalau tentang kerugian ya mungkin yang namanya jualan, yang namanya yang namanya merintis pasti ada lah. Cuman kalau yang namanya jualan ya kan, bukan hanya tentang modal tapi tentang nekat gitu kan. Kalau kita nekat, modal apapun gitu kan yang kami butuhkan, insya Allah yang namanya nekat pasti apa ya, yang namanya nekat itu insya Allah pasti kedepannya berjalan dengan lancar gitu kan. Tapi tentang kerugian pasti ada. Nah, tentang kerugian, Apakah Bapak mempunyai karyawan untuk melaksanakan usaha ini? karyawan satu enggak, cuman yang bantu-bantu ada itu kan, buat delivery gitu kan. Soalnya ini martabak bukan cuma mengandalkan yang datang ke sini gitu kan. Ada yang jadi kesininya kita mengikuti zaman gitu kan. Mengikuti zaman. Sekarang zamannya praktis, zaman online. Jadi karyawan tetap sih nggak ada, cuman yang bantu itu banyak alhamdulillah itu kan. Rekan-rekan di sini yang bantu order delivery gitu kan. Apakah Bapak mempunyai cabang di tempat lain? Kalau cabang belum, kalau cabang belum, cuman kalau kedepannya ingin buka cabang. Apakah pelanggan yang ingin membeli harus selalu datang langsung ke tempat atau bisa lewat online? Tergantung, bisa lewat online, bisa datang ke tempat. Kalau di lewat online ya mungkin jaraknya terbatas. Kalau sini kan datar Jambe, paling jauh order hari-hari biasa ke Cikondang, paling ke Cikondang. Dari sana paling ke Tipar gitu kan. Tapi kalau kita niat order, kita nyampe Bangun, Parigi gitu kan. Tapi kalau kita diniat
tilu. Nah sekarang kan bang zamannya sudah canggih. Apakah pernah gitu ya bang ini mempromosikan barang dagangannya itu di online, dan apa ya setelah memposting di online, apa perubahannya? Apakah lebih pelanggannya lebih banyak? Alhamdulillah kalau setelah online gitu kan ada sedikit tonjolan. Jadi semisalkan gitu kan padam lampu itu ada hambatan. Jadi waktu saya jualan lewat online itu lebih praktis dan ada tonjolan lah daripada kita mengandalkan yang datang ke sini. Jadi alhamdulillah ada tonjolan. Jadi ya teknologinya ada positifnya. Nah sekarang boleh nggak kami melihat misalkan bahan-bahannya untuk membuat martabak. Oh iya boleh. Nah sekarang kita akan melihat ya bagaimana alat-alatnya dan juga bahan-bahannya untuk membuat martabak. Ya mungkin yang pertama ini kan pisau buat memotong, ini KP buat angkat martabak untuk dimasukkan ke dalam dus. Ini salah satu bahan topping martabak ya, ini blueberry, yang ini strawberry, yang ini kismis, yang ini keju, ini kacang, ini coklat, ini mentega, yang ini gula. Nah untuk harganya gimana bang per ininya? Insya Allah beda topping ya, pasti beda harga gitu kan. Tapi kalau satu topping misalkan kacang doang, misalkan coklat doang, ketan, kismis doang, itu harganya 12.000. Kalau bisa pakai keju, misalkan kacang keju, misalkan coklat keju, itu beda harga jadi 15.000. Kalau misalkan ditambah lagi 3 topping ya, jadi kacang, coklat, keju, misalkan jadi 17.000. Ya, kalau martabak yang paling laris nih, paling laris di pelanggan apa? Paling dominan toppingnya gitu kan. Ya. Martabaknya paling kalau di sini ketan doang gitu kan. Iya. Tapi kalau kedua ya misalkan kacang, karena itu yang dominan dikonsumsi oleh peminat konsumen itu kacang sama ketan. Jadi bisa dijadikan sebagai produk andalan ya. Iya, produk andalan. Ketan. Misalkan nggak ada ketan sama kacang ya udah jualan juga agak kurang gitu kan. Soalnya itu bahan pokok, bukan maksud bahan pokok, rasa pokoknya gitu kan. Dan peminatnya beragam ya bang, misalkan dari anak-anak, orang dewasa. Jadi martabak yang abang buat ini disukai oleh berbagai kalangan. Iya alhamdulillah disukai oleh berbagai kalangan, nggak cuma misalkan anak muda, anak-anak juga alhamdulillah gitu kan. Terima kasih ya bang atas waktunya. Iya. Sudah memberi cara-cara tentang pembuatan martabak. Nah